بعده اللهم صل على سيدنا محمد نبينا وحبيبنا وقدوتنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Izin menyapa, bagaimana kabar para hadirin semuanya, para peserta. Semoga tidak Alhamdulillah, bikhair. semoga tidak Alhamdulillah. bosan menunggu kehadiran Alhamdulillah. kita semua, peserta kita semuanya. Alhamdulillah. Senang sekali bersama dengan antum-antunna semua, para ayah dan ibu yang hebat, para peserta daurah Sakinah 3, dan juga kepada pemateri yang tak kalah hebatnya. Mohon izin Ustadz untuk tidak membuka pantun dalam mengawali materi ketiga ini, karena beliau adalah lebih bagus pantunnya daripada moderator ini. Perkenalkan, nama saya Mustaming Pabuloy yang akan memandu acara ini, Daurah Sakinah 3. Pada materi yang ketiga, pada materi terakhir, pada kesempatan siang ini, yang diberi judul Mertua yang Bijak. Ya, mertua yang bijak. Cocok sekali. Beliau Ustadz kita sudah sejak lama, beliau sudah sejak lama menjadi mertua dari mantu-mantu beliau. Hafizakumullahu jami'an. Tentu sudah pengalaman dari sisi ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para peserta yang budiman, yang kami jagokan sebagai pemimpin rumah tangga dan top leader dalam sebuah perusahaan ketahanan keluarga hingga hari ini, hingga detik ini, sampai di Daurah Sakinah ketiga ini. Selamat datang juga kepada Ustadzuna, Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil, LCMHI, Hafidahullah Ta'ala, selaku pemateri. Kemarin, maksudnya beberapa tahun yang lalu, saat pandemi COVID-19, itu telah mengubah banyak hal dalam sekejap. Pandemi itu dulu seolah merusak berbagai tatanan rumah tangga yang sudah ada. Semua dipaksa untuk dapat beradaptasi dengan tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, termasuk persoalan keluarga, utamanya rumah tangga yang masih dicampuri oleh mertua. Peran penting mertua sebagai orang tua pasangan kita kadang menjadi sangat krusial. Adapun yang paling penting bagi seorang mantu adalah cita-cita tinggi dengan menyadari bahwa banyak hal yang harus dilakukan sama mertua kita masing-masing. Kita selaku anggota keluarga dalam menentukan suatu perubahan yang akan menyenangkan, manajemen yang tepat adalah kunci utama meraih hal tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana upaya para ayah dan ibu dari pasangan kita untuk menjadi mertua yang bijak. Pada kesempatan kali ini, materi itu akan dibahas oleh narasumber kita, Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil, LCMHI. Beliau Ketua Dewan Syurah Wahda Islamiyah, praktisi parenting, dan sekaligus beliau adalah konsultan keluarga Sakinah. Tema yang diusung oleh panitia memperkuat hubungan, strategi dalam mempertahankan cinta dalam pernikahan. Baik, narasumber kita sudah hadir bersama di Zoom yang kita bersamai semuanya. Alhamdulillah. Sebetulnya kita punya dua sesi yang disiapkan panitia. Ada sesi pemaparan materi kurang dari 30 menit tadi, dan ada materi sesi tanya jawab. Namun para peserta sekalian, sedikit ada
hambatan dan kita sedikit agak telat memulai sehingga materi kita kurang dari 30 dan mungkin kami korting sesi tanya jawabnya. uh, Mungkin ikhwan sekalian, para peserta sekalian, selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Setelah narasumber menyampaikan materinya, akan ada sesi jika itu memungkinkan waktu yang kita punya, insya Allah. Selanjutnya kita sapa Ustadz kita, narasumber kita Ustadz Ikhwan. Assalamualaikum Ustadz. Sudah ada di atas mobil ya? Insya Allah. Kefahal Ustadz. Sehat-sehat Ustadz. Al-hal mansub. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin mubasyarah Ustadz ya. Ya Ustadz ya. Wal'an falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Fadal Ustadz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustaz Mustamin sebagai host kita atau pengarah acara kita pada kesempatan kali ini. Demikian juga kepada para pengurus di LP2KS, DPP Wahda Islamiyah, dan bidang ketahanan keluarga, khusus Ustadzuna Ustadz Ridwan Hamidi, hafizahullah ta'ala. Sebenarnya materi ini saya berharap kita bisa sharing lebih banyak ya, karena ini tidak ada teorinya ya. Nah, namun yang terpenting adalah bagaimana tatbik, pengejawantahan dan pengamalan yang dapat kita sharing bersama ya. Jadi kami tidak memposisikan sebagai pemateri yang ingin menuangkan pengetahuan atau apapun juga. Namun kami ingin memantik kebersamaan kita insya Allah agar kita dapat menemukan bersama bagaimana sebenarnya mertua itu. Ya. Kalau dalam pengamatan kami, namanya mertua itu dibuang saja, ya, karena mornya sudah tua, ya. Nah, jadi kalau mertua, ya. Tapi kalau mertua, nah ini adalah merupakan seorang atau beberapa orang yang sangat penting untuk memerankan peran yang urgen dalam ketahanan keluarga, terutama yang berkaitan dengan anak dan menantunya. Ya. Image yang terbangun selama ini bahwa mertua itu sangat tidak menyenangkan. Ya. Mertua itu campur tangan keluarga, anak dan menantunya. Mertua itu cerewet sampai ada tanaman ya yang dinamakan dengan lidah mertua ya, karena itu daunnya panjang begini ya. Nah, jadi dikatakan dia adalah lidah mertua. Nah, itu image yang selama ini terbangun tentang mertua. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an kisah-kisah para nabi, Masya Allah, kita akan temukan beberapa kisah ya tentang menantu dan mertua ini yang terjalin dengan demikian indahnya. Ya, kita baca umpamanya dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, mertuanya Nabi Musa itu adalah Nabi Syuaib. Ya. Bahkan Nabi Musa itu diangkat menjadi menantu sebagai seorang ibnu sabil, ya, tidak punya apa-apa, hanya dengan jaminan menggembalakan kambing-kambing Nabi Syuaib. Ya, bayangkan Pak. Tapi ketika dilihat dia adalah seorang yang istilahnya terpercaya dan memiliki kekuatan,
Nah, maka subhanallah, anaknya Nabi Syuaib ini sebagaimana dikatakan, dihikayatkan di dalam Al-Quran, itu berkata, ya abis ta'jirhu, inna khaira man istajarta al-qawi al-amin. Siapa yang bilang Ada ini? videonya. Nabi Syuaib, Ada. ya Nabi Syuaib. Sehingga dia katakan, wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Karena sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan itu adalah orang yang kuat dan terpercaya. Subhanallah, ya. Jadi ternyata milih mantu juga itu, ini tugas pertama orang tua yang nanti akan berposisi ya dan berperan sebagai mertua adalah mencarikan ya pasangan bagi anaknya dengan pasangan yang terbaik. Ya, salah satu kriteria menantu idaman itu ya subhanallah adalah ya sebagaimana disyaratkan oleh anaknya Nabi Syuaib itu kepada ayahnya tentang Nabi Musa, yaitu al-qawi al-amin, yaitu yang yang kuat dan terpercaya. Kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana peran orang tua dan peran mertua ya dalam mendukung keluarga, anak dan menantunya. Subhanallah. Saya tidak banyak menyebutkan teori di sini ya. Hanya kita sharing beberapa poin yang semoga dapat bermanfaat bagi saya dan bagi kita ya. Kalau bicara pengalaman, kami ini juga belum terlalu banyak menantunya ya. Baru ada 4 menantu ya. Ada anak yang sudah menikah 4 orang dan cucu alhamdulillah sudah 12 orang ya. Alhamdulillah. Dan juga bahkan ya alhamdulillah terakhir kemarin sudah menjadi kakek mertua juga ya. Tidak terasa kakak mertua dan kakek mertua. Alhamdulillah. Ala kulli hal jamaah sekalian, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kami tidak akan bicara tentang pengalaman ya. Karena kita semua punya pengalaman dan tentunya masing-masing akan membuat pengalamannya yang terbaik berkaitan dengan masalah ini. Ikhwah dan akhwat, para ustadz dan ustadzah, para aba dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang terpenting dalam semua interaksi itu adalah komunikasi. Ya. Dan perspektif komunikasi di dalam Islam itu berbeda dengan perspektif komunikasi dalam ilmu komunikasi yang berbasis teologi filosofi sekuler. Ya. Nah, kalau kita coba melihat bahwa filosofi komunikasi dalam perspektif ya filosofi sekuler adalah bahwa bagaimana kita bisa menguasai orang lain. Nah, begitu kan? Baik marketing, baik sebagai suami, baik bagi apapun juga ya. Sementara dalam perspektif kita di dalam agama Islam ini berkomunikasi adalah berarti Anda menyampaikan pesan-pesan terbaik dengan cara terbaik, bukan sekedar untuk menguasai orang ya, tetapi untuk menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Seperti itu. Makanya ya rumus pertamanya adalah ya, saya berharap, mohon maaf Ustadz ya, minta izin agar semua ikhwah dan akhwat menyiapkan kertas selembar ya. Ya, kertas selembar. Saya tidak membuat PPT, makanya saya minta bantuan kertas selembar untuk dicatat ya. Baik. Yang pertama adalah perkataan yang terbaik. Kepada siapapun, tentunya ini adalah merupakan rumus yang paling jitu dalam berkomunikasi. Wa qulu linnasi husna. Berkata-katalah dengan perkataan yang terbaik. Ya. Seorang mertua ya tidak akan berubah menjadi mortua yang akan dibuang kalau dia kemudian mampu untuk memformat ya komunikasinya dengan baik
dengan kata-kata yang terbaik, ya. Wa qulu linnasi husna, ya. Nah, bagaimana juklaknya, bagaimana prakteknya, bagaimana kita mengamalkannya, saya kira panjang dan lebarnya silahkan untuk kita eh, mengejawantahkannya dengan ilmu yang telah kita miliki serta pengalaman yang kita miliki, ya. Berkata-kata yang baik itu tentunya selain kontennya, apa yang kita katakan juga adalah dengan caranya, ya. Dan subhanallah, ada istilahnya orang itu tutup botol, ya. Untuk memasukkan air ke dalam botol, kita perlu buka tutup botolnya. Sebelum kita berkomunikasi, menuangkan apa yang ingin kita sampaikan, kita berusaha bi'aunillah dengan meminta pertolongan Allah agar hati dan pikiran orang yang kita berkomunikasi dengannya, dalam hal ini menantu, itu juga ya telah terbuka hati dan pikirannya, ya. Nah, itu yang pertama, ya. Bapak dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua, ya, ini adalah satu kata yang melingkupi banyak masalah dalam agama ini, ya, yaitu al-adlu, ya. Al-adlu, bersikap dan bersifat adil dalam interaksi. Adil dalam memperlakukan anak dan menantu, ya, dalam kondisi yang bisa saja terjadi konflik, ya. Nah, subhanallah, banyak kadangkala para mertua ini, ya, mengambil sikap melebih-lebihkan anaknya atau juga melebih-lebihkan menantunya, ya. Ketika dia berpihak pada menantu, anak yang cemburu, berpihak kepada anak menantu yang tidak enak, ya, merasa disudutkan. Maka proporsional dan bersikap adil. Kalau saatnya kita mengambil hak untuk anak, jangan segan-segan, ya. Dalam riwayat hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminta kepada Ali bin Abi Thalib apa yang belum diberikannya sebagai haknya Fatimah radhiyallahu anha, ya. Jadi Rasulullah menagih hal itu karena ini hak anaknya, ya, hak anaknya. Nah, satu ketika Ali bin Abi Thalib ini mau kawin lagi, ya, Fatimah sampai sakit karena cemburu, Rasulullah turun tangan. Ya. Apa kata apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ya, beliau mengatakan la tajtami'u bintu Rasulillah wa bintu aduillah. Ya, subhanallah. Nah, tidak akan berkumpul, ya, tahta rajulin wahidin, anaknya Rasulullah dan anaknya musuh Allah. Ya, ini kekhususan, ini sikapnya khusus ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita juga melebihkan menantu, menindas anak, melebihkan anak, menekan menantu. Tetapi semuanya harus dilakukan dan diperlakukan secara adil dan proporsional, ya. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, para ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal juga yang kadangkala menjadi polemik di dalam masyarakat kita, ya, dan disinilah kadangkala mertua disudutkan, bahwa mertua terlalu banyak campur tangan, ya, dalam urusan rumah tangga anaknya. Apakah tidak boleh sama sekali orang tua campur tangan? Pokoknya selesaikan masalahmu, ya. Tentu tidak seperti itu juga. Atau apakah semua kembali kepada mertua dan orang tua? Tentu tidak seperti itu juga. Maka al-wasat, ya, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahannya, ya. Sehingga orang tua tahu kapan dia harus menahan diri
dan itu ranahnya ya tidak bisa kita rumuskan dengan pasti ya, karena setiap kondisi menuntut perlakuan yang berbeda ya. Kadangkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam campur tangan dalam urusan rumah tangga anaknya ya. Subhanallah, Nabi mendatangi rumah Fatimah dan rumah Ali bin Abi Thalib ya, sampai-sampai beliau bahkan berdiri di antara mereka berdua yang sedang tidur, dan Ali bin Abi Thalib mengatakan sampai saya merasakan ada dingin-dinginnya kakinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, ini tengah malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya Ali bin Abi Thalib, suruh bangun qiyamul lail ya. Masya Allah ya, suruh bangun qiyamul lail, bangun ya. Ali bin Abi Thalib ya agak ngeles sedikit ya. Subhanallah. Ala kulli hal, ternyata dalam urusan ibadah ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cawe-cawe karena dia ingin melihat menantunya dan anaknya ini berada pada kualifikasi dan mustawa ya, marhala yang tertinggi terbaik dalam masalah ta'abbud dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya beliau pun sampai mengingatkan langsung kepada Ali bin Abi Thalib, dan bukan sekedar mengingatkan, datang langsung mengetuk pintu rumahnya ya. Jadi tidak salah juga kalau ada mertua yang mengingatkan hal-hal yang fundamental ya untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan masalah ibadah ya, dan hal-hal diniyah yang lainnya. Nah, untuk masalah rumah tangga, kadangkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak campur tangan langsung ya, karena namanya saja keluarga ini. Diriwayatkan bahwa satu ketika Ali bin Abi Thalib ini melihat istrinya Fatimah ini setengah mati juga bekerja ya. Kita bayangkan kalau kita masak nasi itu hanya dimasak saja ya. Nah, kalau orang Arab itu makannya roti. Roti itu gandum ditumbuk dulu ya. Setelah ditumbuk itu gandum baru diadon. Setelah diadon baru dipanggang, jadilah roti ya. Sampai kasar tangannya Fatimah itu ya, bekerja menyiapkan kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya, sampai Ali kemudian bilang, wahai Fatimah ya, pergi kok ke bapakmu, ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minta siapa tahu bisa dikasih pembantu ya. Nah, subhanallah, datanglah Fatimah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, karena Nabi adalah kepala negara. Sementara ada beberapa tawanan perang yang itu nanti bisa dijadikan sebagai pelayan rumah tangga ya, begitu biasa perlakuannya terhadap beberapa tawanan yang akhirnya dijadikan sebagai budak. Maka Fatimah minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian sayangnya, demikian cintanya kepada Fatimah, tapi beliau menunjukkan cara terbaik ya. Nabi tidak mau menggunakan fasilitas negara begitu saja ya, karena ya ini adalah anak ya, butuh langsung dikasih, tidak ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Fatimah, maukah aku tunjukkan kepadamu satu perkara, kalau kau lakukan kau tidak butuh lagi pembantu. Maka Fatimah berkata, iya ayahandaku ya, ya Rasulullah. Maka diajarkanlah sebelum kau tidur, ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan diakhiri dengan ya ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ini yang menjadi amalannya Fatimah sehingga dia kuat untuk bekerja. Ya, ini juga mungkin menjadi resep bagi ibu-ibu kalau capek-capek kerja ya di dapur ya, masak, mencuci, dan segala macam. Maka ini yang kita baca, amalannya Fatimah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah akan meringankan dan menguatkan kita untuk bekerja, berkhidmat kepada rumah tangga kita. Nah, jadi intinya seorang mertua harus tahu kapan dia memberikan advice, kapan dia dalam tanda kutip campur tangan, kapan dia memberikan
keleluasaan anak-anaknya untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan tentu bukanlah satu hal yang bijak kalau orang tua itu setiap masalah kecil dan besar dia yang mau selesaikan. Ya, anak-anak, mertua harus dibimbing untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, ya, tidak boleh juga. Ya, kalau pokoknya saya tidak mau tahu, selesaikan sendiri. Ya, kalau memang dibutuhkan dan hal itu proporsional, ya tidak ada salahnya juga membantu anak dan mertua untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Ya, karena bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Ya, bertolong-tolonganlah dalam kebaikan dan takwa dan jangan bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, baginda Rasulullah SAW kadang-kala membantu juga anaknya menjaga anak. Ya. Bahkan dengan senang hati dan dengan penuh kesukaria. Rasulullah biasa menggendong cucunya dan membawa ke masjid. Ya. Nah, kalau istilah kita ini kakek menjaga cucu. Satu kehormatan, satu kenikmatan, satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Bahkan baginda Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dalam hadis pernah membawa Hasan atau Husain ke masjid, kemudian beliau salat panjang sholatnya, sujudnya panjang sujudnya maksudnya, sampai sahabat ada yang mengangkat kepalanya. Dia melihat ada apa ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai ada apa-apa yang terjadi pada beliau. Ternyata ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mempersilahkan ya, sedang membiarkan cucunya ya main undak-undakan, main kuda-kudaan di atas punggung beliau, ya, karena Rasulullah ingin memuaskan mereka untuk bermain, ya, cucu ini. Artinya Rasulullah juga membantu anaknya Fatimah untuk menjagai cucunya, ya. Jadi tidak apa-apa, ya, dibantu-bantu juga anak sebatas ya sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang kemudian melampaui batas, ya. Nah, hal berikutnya yang menjadi concern kita ya di dalam interaksi antara menantu dan mertua ini juga tentunya adalah patokan, dan ini yang paling utama sebenarnya adalah patokan-patokan syar'i. Jadi kita harus tahu kapan kita sudah jadi menantu seorang mertua laki-laki, ya, bagaimana berinteraksi dengan menantu perempuannya, menantu laki-lakinya, bagaimana seorang mertua perempuan berinteraksi dengan menantu laki-lakinya, menantu perempuannya. Nah, ini semua ada etika-etikanya, ya. Ada tata caranya yang terbaik, ya. Dibangun keakraban, suasana yang hangat, komunikasi yang nyambung, dan tentunya batasan-batasan syar'i yang kita telah ketahui bersama. Nah, inilah saya kira pengantar singkat saja, Ustadz Mustamin, ya, supaya ada juga, kalau tadi dikatakan sudah di close untuk tanya jawab, kalau memang masih ada space waktunya, saya kira ini materi sangat sifatnya aplikatif, ya, bukan materi yang sesuatu yang saklek dan teoritis, ya, sehingga sangat memerlukan space waktu walaupun sedikit untuk kita bisa sharing, ya, terutama kepada para mertua atau calon-calon mertua insyaallah taala. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz, mewakili panitia atas paparan yang begitu menarik, Masya Allah. Mewakili panitia dan peserta kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan. Para peserta yang kami hormati, kini tiba saatnya kita masuk pada sesi diskusi. Alhamdulillah, beliau memberikan waktu untuk ada sesi diskusi. Sekitar 172 peserta yang ada di partisipan, insya Allah membersamai kegiatan kita. Ada
sesi tanya jawab ini kami bagi menjadi 3 termin kalau memungkinkan. Pertanyaan yang singkat dan akan diberikan jawaban secara langsung oleh Ustadz kita. Dari 3 termin mungkin, setiap termin akan diberikan kesempatan bertanya 1 orang. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kalau ada perwakilan masing-masing 1 penanya, silahkan di angkat tangan, raise hand, dan tolong host untuk membuka mic yang lagi mute. Dipersilahkan para asatidzah, para peserta. Tafadhol, ada yang diruncet mungkin? Sepertinya banyak ke kebun, Ustaz. Oh ya, Apaan, yang Ustaz? tidak ke Sepertinya kebun, banyak ke kebun. yang tidak ke kebun Ustadz bisa kalau ada di partisipan kita bantu kami kalau tidak terlalu jelas, saya lihat, mohon maaf. Yang mau langsung boleh silakan. Afwan, kalau kami tidak lihat lagi yang raise hand. Dibuka aja mic-nya kalau ada yang raise hand. Tafadhol. Ini ada yang chat. Iya, iya. Nang, tafadhol kalau ada yang saya enggak terlalu lihat ini. Yang lewat chat saja dia. Beliau. Oh, yang chat. Nang. Kami pilih ya. Afwan ini ada dari Parepare. Afwan, bagaimana jika ada ummahat yang usia pernikahannya sudah 15 tahun, tapi suaminya tidak sholat? Alasannya capek lah, sudah kerja, dan lain-lain. Selalu cari alasan. Apakah si istri bisa mengajukan gugatan cerai? Wah, ini seru ini Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya, jadi suaminya capek ya. Ya, saya juga capek dengar ini suami yang tidak sholat 15 tahun. Ya, Masya Allah. capek juga ini ya. Jadi apakah boleh mengajukan tuntutan cerai? Boleh, sangat boleh. Ya, dalam fatwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dengan jelas dan tegas ya beliau menyampaikan, bahkan kalau jangankan 15 tahun, kalau sudah beberapa lama tidak bisa diingatkan untuk sholat, maka wajib ya, bukan sekedar boleh, wajib istri itu menuntut cerai ya, karena ya meninggalkan sholat ini perkara yang paling berbahaya setelah syirikan ya. Nah, sebagian ulama memfatwakan bahkan meninggalkan sholat itu adalah satu kekufuran ya. Al ahdu bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar ya. Jadi ya walaupun kita doakan segera ya sang bapak itu bisa tobat dan melaksanakan sholat, tapi kalau tidak ya sudah wetunna nih ya, ada apa itu, ada banyak baliho-baliho di Makassar itu ya, wetunna ya, sudah waktunya saya kira begitu Ustadz Mustamin ya. Utunna nih Ustaz, utunna nih. Ya, wetunna ya, Masya Allah. Syarah. Oke ya. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Insyaallah. Ada lagi para asatidzah, para peserta. Kita luangkan waktu. Jika sudah tidak ada, ada yang raise hand. Ini kami persilahkan Ummu Nur Saadah. Tafadhali. Buka 6.
Langsung saja. Mungkin ini tidak berkaitan langsung dengan antara tentang mertua tadi Ustaz ya. Tapi ini antara istri dengan anak tiri. Apa diizinkan Ustaz? Nah, Ya, Silakan. nah ya Ustaz, ini tafadhal. ada kawan kami Ustaz. Ya dia sudah menikah dan tinggal di rumah suaminya. Namun di situ ada anak tirinya dan seakan-akan ini anak tirinya tidak menyukai ibu barunya ini. Dan si istri sudah menyampaikan kepada sang suami agar mereka ngontrak saja ya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Namun suami mengatakan, ya dia bilang ini kan rumah hasil kerja saya, ya mengapa kita harus tinggalkan ini rumah? Namun sang istri ini merasa terganggu, ya ini anak tirinya ini sudah menikah juga Ustadz, ya namun mereka punya usaha di rumah bapaknya itu. Nah dan anak tiri ini memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh bapaknya. Jadi bila anaknya tidak setuju, maka bapaknya lebih cenderung mengikuti apa yang dikatakan oleh anaknya daripada mereka berkomunikasi dengan istrinya. Nah, apakah istrinya ini boleh mengajukan cerai ataukah harus mempertahankan rumah tangganya tersebut, Ustadz? Ya, syukran. Kalau masalah boleh tidaknya, ya itu hak daripada perempuan, ya. Boleh kalau dikatakan berkaitan hanya masalah dari sudut pandang boleh tidaknya ya secara fikih. Namun tentu Islam bukan hanya sekedar sisi fikih saja boleh tidaknya, tetapi apa yang terbaik, apa yang paling banyak memberikan kemaslahatan, ya. Namanya keluarga itu selama masih bisa dipertahankan, tentunya adalah merupakan tugas daripada suami istri itu untuk mempertahankan keluarganya, kecuali jika ada sebab-sebab yang syar'i yang atau yang sudah sama sekali tidak bisa dipertahankan, maka ya Islam membuka keran yang namanya perceraian. Nah, perceraian itu berada kendalinya di tangan suami, namun istri juga boleh saja menuntut cerai. Ya, bahkan ada dalam fikih Islam disebut dengan khulu'. Ya. Nah, kalau digambarkan tadi kondisinya begini, maka sebaiknya sang bapak ini ya juga memikirkan cara terbaik. Ya. Kalau yang paling indah tentunya ketika sang bapak ini kawin lagi, dia bisa menyatukan antara anaknya dengan istri barunya. Tapi kalau kondisinya seperti yang digambarkan, memang kayaknya perlu berada pada tempat yang berbeda, ya, agar tidak saling menimbulkan friksi. Jadi selayaknya sang bapak ini memikirkan cara terbaik, ya, untuk dia bisa mempertahankan keluarga barunya dan tentunya juga tidak melukai perasaan anaknya, ya. Nah, ini bagaimana caranya? Mereka harus bermusyawarah dengan sebaik-baiknya, ya. Dan kalau sampai kepada titik kulminasi yang masing-masing pihak tidak bisa mempertahankan diri, ya apa boleh buat? Ya, perceraian adalah jalan yang dibolehkan di dalam syariat walaupun bukan menjadi opsi utama. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Syukran Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Ini masih ada pertanyaan Ustaz, ada raise hand, ada yang di chat. Saya persilakan dulu yang Ustaz Saifuddin Al-Haq, insyaallah jauh-jauh dari Bekasi ini. Langsung saja Ustaz, tafadhol. Masya Allah. Ustaz Saifuddin. Masya Allah. Sama-sama di mobil Ustaz. Masya Allah. Tafadhol Ustaz. Iya, langsung saja barangkali Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Cuma minta ini Ustaz, tips-tips mencari menantu atau memilih menantu, bagaimana itu Ustaz? Masya Allah.
Iya, Nah, Ustaz, padahal. ya. Jadi yang pertama tentunya kita berusaha yang meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita mendapatkan pasangan-pasangannya yang terbaik untuk dunia dan akhiratnya. Ya. Eh, dan itu tentunya akan berujung pada doa-doa terbaik kita. Jangan pernah berhenti untuk berdoa yang terbaik untuk anak-anak kita, termasuk berdoa agar mereka mendapatkan pasangannya yang terbaik dunia akhirat. Nah, kemudian yang kedua, tentu kita tidak akan bisa mendapatkan yang sempurna. Maka kita juga harus siap dengan kekurangan-kekurangan, ya, ketidaksempurnaan, ya. Dan pernikahan itu adalah jalan atau bagian daripada cara Allah untuk masing-masing manusia itu memperbaiki dirinya, ya, masing-masing, baik suami ataupun istri. Nah, subhanallah, ya, ini bagaimana mencari menantu yang terbaik, ya. Tidak ada yang terbaik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi kriteria utama, melainkan agamanya, ya. Nah, agama ini juga ya tentu memiliki beberapa sudut pandang, ya, atau beberapa bagian. Jadi selain ibadahnya, ya, hal yang paling fundamental adalah akidah, ya. Nah, ini yang paling penting. Bahkan tidak apa-apa ditanya untuk hal-hal yang sifatnya krusial dalam masalah akidah, ya. Ya, ini tidak apa-apa saya sampaikan. Ada pernah yang dilamar anaknya, dia lihat ini calon menantu atau yang melamar ini gimana ya akidahnya ini, akidah sunnah dia atau bagaimana ini, ya. Maka ditanya dengan pertanyaan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menanyakan pada seorang, ya, kepada seseorang pada zamannya, ya, yaitu Aina Allah, ya. Jadi ditanya menantunya ini, Aina Allah, dia bilang, Ustaz, saya ini enggak, di mana Allah, ya. Nah, ini untuk, ya, karena ini para ulama mengatakan as-su'al Aina Allah, ya, ketika Rasulullah bertanya Aina Allah, ini menunjukkan masyru'iyatus su'al Aina Allah, ya. Ini contoh, ya, subhanallah, di mana Allah, ya. Nah, Ahlus Sunnah memiliki jawaban yang jelas tentang ini. Maka jawaban itu yang menjadi salah satu kriteria, Ahlus Sunnah, ya. Maka ketika budak itu mengatakan, ya, di zaman Nabi, Allahu fis sama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atikha fa innaha mu'minah, ya. Karena jawabannya itu benar, ya. Nah, ini contoh saja. Ya, sebenarnya inspirasinya adalah gimana memastikan, ya, dalam kriteria manusiawi kita bahwa akidahnya ini akidah yang lurus, ya. Dan tentunya, ini juga penting, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dinuhu wa khuluquhu, agama dan akhlaknya. Jadi apakah akhlak ini tidak masuk? Apakah akhlak ini bukan bagian daripada agama? Ya, akhlak bagian yang sangat terpenting daripada agama itu sendiri. Tetapi dia disebutkan secara lebih khusus adalah untuk menunjukkan ada sisi-sisi tertentu kekhususannya tentang akhlak ini. Ya, nah, berkaitan tentang akhlak itu artinya kita ini manusia kan cuma bisa menduga besar, menduga berat, ya. Nah, kalau orang apalagi namanya berada dalam ruang lingkup kelompok yang suka berakhlak, ya, berakhlak yang kurang bagus, ya, walaupun mungkin dia sendiri memang tidak begitu, tetapi probability-nya lebih besar, ya, jangan diterima, ya. Mohon maaf, ini banyak, ini tidak ta'assub, ya. Tapi umpamanya datang dari kelompok-kelompok lain, ya, melamar anak kita, jangan langsung diterima. Pak Nasairo, ya, mau ke Joko Tarbiyah atau tidak? Ya, kan seperti itu, Bang, ya. Nah, ini yang penting. Ini untuk apa? Untuk bagian daripada akhlak itu, ya. Bagian daripada menjamin akhlak. Anak kita tentu tidak sempurna, tapi kita mau pasangan yang bisa menyempurnakan dia, baik suami ataupun istrinya, ya.
Jadi setelah berdoa, cari tahu ya. Bahkan tidak mengapa kalau memang pokoknya posisi kita sebagai anak kita anak perempuan datang menantu ya calon menantu laki-laki. Kalau perlu kita tahu dulu, kita teliti dulu ya. Ini bagaimana ji orang ini akhlaknya, bagaimana ji orang ini sikapnya dan lain sebagainya. Jadi saya kira seperti itu Ustaz Saifuddin ya. Allah. Nah Ustaz, syukur Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz Saifuddin sudah punya pilihan tepat menantu insya Allah. Nah Ustaz, waktu ini sudah habis Ustaz, sudah jam 15.00 di waktu Indonesia Tengah dan bentar lagi masuk waktu asar dan kita ada penutupan. Tapi ada satu pertanyaan yang tersisa Ustaz, kecuali mau dituntaskan ini baru kita selesai. Mungkin ada baiknya Ustaz ya. Afwan, Ustaz, bagaimana menyikapi anak lelaki yang terlalu sayang sama istrinya sehingga rela sibuk menjaga anak dan pekerjaan istrinya di rumah, sementara istri baring-baring main HP, Masya Allah. Nah, Ustaz. Ya. Jadi ada baiknya kita katakan pada anak laki-laki kita seperti itu bahwa ya sayang istri itu wajib. Kalau tidak disayang istri itu ya bisa berdosa itu suami ya. Tapi istri juga jangan kelewatan ya. Mumpung ya dia disayang oleh suaminya, dia tidak menjalankan kewajibannya. Nah, kalau yang namanya bapak itu selalu bersama dengan anaknya, ya menimang-nimang anaknya, membantu menjaga anaknya, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau istrinya memang melalaikan, ya. Namun yang begini ini, Ustadz Mustamin, ya, ini memang harus diklarifikasi, ya. Karena jangan sampai kodong, ini sang istri dibilang main HP, padahal sedang mengikuti daurah sakinah. Iya, tahu Ustaz. Kan? Atau sedang mengikuti tarbiyah. Nah, kan biasa begitu. Nah, jadi harus ada cek ya, and recheck ya, harus ada yang namanya tabayyun ya. Artinya jangan ada fenomena sedikit langsung dipersepsikan seperti itu. Nah, saya kira ada baiknya ya di Pak Nessa Jolo ya, diperjelas dulu apa sebenarnya dan ditanyakan anaknya juga. Ya, ini yang bertanya mungkin orang tua ya. Lihat menantunya, depan rasa itu anakku ya. Depan rasa itu anakku. Nah, setengah mati jaga anak kok main-main HP ya. Jadi anaknya dulu harus ditanya ya. Bagaimana sebenarnya? Ya saya kira insya Allah akan ada jalan keluar ya sebagaimana tadi dikatakan oleh Ketua Umum dan juga Ustadz Qasim, komunikasi ya, komunikasi yang baik ya, termasuk komunikasi antara mertua dengan menantu ya. Nah, itu juga perlu komunikasi yang baik. Dan kadangkala kalau dari mertua ke menantu itu, apalagi menantu perempuan, kalau tidak diperbaiki komunikasi, bisa saling ketersinggungan. Menantu bisa tersinggung, mertua juga bisa tersinggung. Jadi dipilah dan dipilih ya diksinya dan redaksinya, dan kemudian dengan terbuka bisa menyelesaikan masalah tersebut. Saya kira demikian ya. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum. Mungkin langsung closing statement Ustaz untuk akhir materi. Jadi saya ingin menyampaikan ya sebagai mertua yang berusaha ya untuk menjadi mertua yang bijak ya. Tentu semuanya ini adalah kembali kepada taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun tentunya kita semua perlu belajar, termasuk belajar bersikap ya, mempelajari menantu kita masing-masing ya, masing-masing manusia memiliki kelebihan dan kekurangan, maka mari kita menjaga agar mereka dapat membersamai anak-anak kita dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan dunia ini. Kita tahu kapan waktunya bisa masuk dan memberikan kontribusi di dalam menguatkan dan memperbaiki hubungan mereka, kapan kita tahu kita berada pada
wilayah yang kita diam di situ. Ya, kita jangan maju dan campur tangan. Ya, kita harus tahu kapan waktunya itu. Dan itu kita akan belajar dari waktu ke waktu, dari peristiwa ke peristiwa, dari kondisi ke kondisi, kita akan lebih bijak insya Allah. Dan tentunya tidak ada yang bisa membimbing kita untuk mengambil keputusan yang terbaik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berhenti untuk berdoa dan jangan pernah lelah untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, Ustaz Mustamin. Jazakumullah khair. Nah, Ustaz. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diskusi ini sangat menarik. Namun sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Mungkin nanti di luar acara atau waktu-waktu tertentu kita bisa melanjutkan diskusi kita. Akhirnya kita ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ustazuna yang telah memaparkan materi yang sangat bermanfaat buat kita menjadi mertua yang bijak. Mudah-mudahan materi dan tanya jawab yang sudah disampaikan beliau bermanfaat dan membuat kita semua tergerak untuk action lebih baik lagi. Dan akhirnya saya atas nama Mustamin selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, para ikhwah dan akhwat sekalian, para peserta Daurah Sakinah 3. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustazuna dan acara saya serahkan pada MC membawa acara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Ustaz Amir. Assalamualaikum Dimohon untuk tidak relax sebelum penutupan. Ya, disampaikan kepada asatidzah dan ustadzat. Alhamdulillah 3 materi telah kita terima bersama-sama, mulai dari materi Ustazuna Ketua Umum, kemudian yang kedua Ustazuna Ustaz Qasim, dan yang ketiga adalah Ustaz Muhammad Ikhwan Jalil. Materi yang tentu sangat penting untuk kemudian kita pahami dan kita aplikasikan dalam kehidupan rumah tangga. Tentu materi yang ketiga ini mungkin masih ada di antara asatidzah dan ustadzat yang belum berstatus sebagai mertua karena belum ada anaknya yang menikah. Tapi kecil suara Ustaz. Bagaimana? Ya, Ustaz. Ya. Jadi materi yang ketiga yang baru kita dapatkan banyak Harus pelajaran. bisa spotlight Ustadz Amir ya. Kenapa? Ya, Fadl Ustaz. Iya. Waktu sudah menunjukkan jam 3:04. Dan sebelum penutupan, insya Allah ada kuis. Dan yang menang dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuis ini, insya Allah akan diberikan hadiah oleh panitia. Nanti akan dihubungi oleh panitia
siapa menjadi pemenangnya. Pemenangnya berapa orang? 3 ya? 2. Ya, tanya 2 pemenangnya. Pemenang pertama dan pemenang kedua. Kalau semua dari 2 orang ini, atau ada beberapa yang sama nilainya 100 semua, bagaimana menetapkan pemenangnya? Diputuskan oleh panitia. Ya, jadi ada aplikasinya, sama mungkin nilainya semua, tapi siapa yang tercepat itu akan diambil nilainya. Baik, silakan menunggu, akan di-share di room chat Zoom, lalu kemudian diinstruksikan untuk memulai mengerjakan kuisnya. Ya, sudah ada. Bagaimana peserta siap untuk mengerjakan kuisnya? Silakan. Ya, linknya sudah ada. Jangan dikerja dulu sebelum ada apa-apa. Dikunci dulu linknya. Sudah? Baik. Silakan dikerja, saya menghitung sampai 3, lalu ya. Silakan klik linknya. Silakan diklik linknya untuk bergabung dalam kuis ini. Apa ini baru bergabung 11 orang. Ya, 14. Kita tunggu sampai berapa? 14 orang. Ya, sudah 14 orang yang bergabung. Ditunggu sampai 5 menit. Ya? Ditunggu sampai 15 lewat 10. Ada yang ada. 3 menit lagi. Berapa? 19. Udah ada sasri doang deh. 20 lebih. Yang 10. Ya, 1 menit lagi. Ya, yang tidak mau sholat bisa izin. Satu menit lagi. Pas 3:10 gitu. Ya, 1 menit lagi. Berapa menit? 29. 29.